Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Nah, kalian pernah nggak sih teman-teman, kalian mikir, loh Bang, channel abang saja itu sepi. Kenapa kok selalu merekomendasikan ide konten YouTube? Kan ini berkebalikan ya. Abang selalu memberikan tutorial tentang YouTube, akan tetapi channel abang sendiri saja itu sepi. Dan penontonnya tidak ada yang lebih dari 2.000 dan 3.000-an lah di konten-konten terakhir abang. Nah, kenapa selalu merekomendasikan ide konten YouTube yang katanya itu selalu rame dan sebagainya itu? Nah, kalian pernah nggak sih teman-teman memikirkan seperti itu? Nah, kalau kalian berpikir seperti itu, maka di sini saya akan menjawab ya. Dan di sini saya akan menjawabnya dengan data teman-teman. Kalian simak sampai akhir supaya kalian ini tidak salah paham dan pikiran kita ini menjadi lebih terbuka dan tentunya menambah ilmu kita ya teman-teman. Jadi kita nanti itu tidak akan mudah menjudge seseorang dari covernya saja teman-teman. Seperti itu ya. Simak terus video kali ini, semoga bermanfaat ya. Nah, di sini ini adalah Google Keyword Planner ya, teman-teman. Sebagaimana yang sering saya jelaskan bahwa untuk mencari ide konten, kita itu harus riset dulu ya. Apakah peminatnya itu banyak atau tidak banyak? Kalau banyak, ya kita gas, teman-teman. Kalau tidak banyak, ya kita harus berpikir ulang ya. Terus kemudian kita juga harus mempertimbangkan di persaingan ya, apakah persaingannya itu tinggi atau rendah atau sedang. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk cara menggunakan Google Keyword Planner ini memang gratis ya, teman-teman. Akan tetapi memang perlu agak sedikit settingan agar kita bisa masuk ke situ. Karena sebenarnya Google Keyword Planner ini dikhususkan untuk orang yang ingin beriklan ke YouTube ya teman-teman, atau ke partner-partner Google lainnya ya, seperti blog dan sebagainya itu. Jadi memang harus loginnya itu dengan akun Google AdSense teman-teman. Jadi jika akun Gmail kalian itu belum memiliki Google AdSense, maka akan kesulitan atau tidak bisa ya teman-teman masuk ke Google Keyword Planner ini. Nah, ini gratis kok teman-teman untuk daftar AdSense, kemudian menggunakan Google Keyword Planner ini gratis ya. Nanti saya juga akan membuatkan tutorialnya ya. Kalian bisa cek saja link yang ada di deskripsi. Kalau sudah saya buatkan videonya, akan saya taruh di sana ya linknya teman-teman. Insya Allah secepatnya akan saya buatkan video tutorial cara menggunakan Google Keyword Planner ini. Nah, untuk kalian yang belum tahu, intinya Google Keyword Planner ini adalah fitur tools atau alat yang disediakan oleh Google sendiri ya teman-teman, di mana kita itu bisa mencari misalkan ide konten, atau misalkan kita ingin membuat konten tentang pinjol ya. Nah, pinjol ini banyak diminati atau enggak sih di internet. Kemudian misalkan kita ingin membuat semacam ide konten cara menghasilkan uang dari internet. Nah, misalkan nanti kan ada dua keyword ya, atau ada dua kata kunci, cara menghasilkan uang dari internet dan cara mendapatkan uang dari internet. Kalau dilihat sekilas, dua-duanya kan sama ya teman-teman. Akan tetapi nanti kita bisa lihat di Google Keyword Planner ini teman-teman, antara cara menghasilkan uang dari internet dan cara mendapatkan uang dari internet, ini lebih banyak dicari yang mana. Nah, kalau misalkan lebih banyak yang cara mendapatkan, berarti nanti keyword yang kita tulis di judul, deskripsi, tag, dan sebagainya itu, kita harus menggunakan cara mendapatkan uang dari internet, bukan cara menghasilkan uang dari internet. Di sini paham ya teman-teman? Semoga paham. Nah, di sini saya akan menunjukkan kata-kata kunci dari konten atau dari channel saya ya teman-teman. Sebagaimana kalian tahu, channel saya ini berkutik di antara, atau berkutat atau berputar ya di antara ide konten YouTube, kemudian tutorial YouTube dan tutorial YouTuber pemula. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mencarinya. Caranya itu di sini teman-teman, di bagian atas ini ya. Nah, di sini saya sudah mengetikkan tiga ini. Nah, di sini kalian bisa nambah. Misalkan saya tambah apa ya? YouTuber pemula saja ya. YouTuber pemula. Kemudian kalian klikkan enter teman-teman. Nah, kalau enter di sini kemudian kalian bisa nambah kata kunci lainnya, tapi saya rasa cukup ya, ide konten YouTube, tutorial YouTuber pemula, dan YouTuber pemula. Nah, di sini saya akan mencari teman-teman, kira-kira berapa orang yang mencari dengan topik ini. Kita akan klikkan dapatkan hasil di sini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, untuk ide konten YouTube yang mencari ini adalah sekitar 1.000 sampai 10.000 per bulannya. Ini adalah penelusuran rata-rata per bulan ya teman-teman. Dan untuk tutorial YouTube ini hanya 100 sampai 1.000. Tutorial YouTuber pemula 100 sampai 1.000, dan YouTuber pemula sama juga teman-teman, 100 sampai 1.000. Dan di sini kalian bisa lihat ya,
untuk persaingannya ini tinggi ya teman-teman, dan untuk yang ide konten YouTube dan tutorial YouTube ini persaingannya sedang. Nah, maksudnya apa sih teman-teman? Maksudnya seperti ini ya. Misalkan saya membuat konten tentang tutorial YouTube, maka yang mencari dalam satu bulannya itu hanya 100 sampai 1000 orang teman-teman. Jadi kalau kalian membuat tentang video YouTuber pemula ya, kemudian kalian berharap viewsnya itu 10.000 ke atas, nggak mungkin teman-teman. Ya, masih mungkin saja sih, tapi hampir nggak mungkin ya. Mengapa? Ya karena dalam satu bulan yang mencari itu hanya maksimal 1000 orang, teman-teman. 1000 orang loh ya. Hanya 1000 orang saja. Sedangkan kalian misalkan mengharapkan hingga 10.000 views atau bahkan ratusan ribu views, maka itu sudah nggak mungkin ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk ide konten YouTube ya. Ini memang lumayan, teman-teman. Jadi, jika kalian membuat video tentang ide konten YouTube, maka yang mencari dalam satu bulan itu ada sekitar 1000 sampai 10.000 orang. Akan tetapi ini dibagi-bagi loh teman-teman. Jadi ada katakan maksimal 10.000 orang ya. Nah ini masih dibagi lagi. Ini ada penelusuran YouTube, ada Google dan sebagainya itu ya. Jadi 10.000 di sini ini bukan hanya di YouTube teman-teman. Jadi dari 10.000 orang yang mencari tentang topik ide konten YouTube, ini bisa saja yang mencari di YouTube itu hanya 5.000-nya. Yang 5.000-nya itu searching di Google, seperti itu ya. Kemudian di YouTube, ini yang membahas ide konten YouTube, ini ada ratusan YouTuber teman-teman ya. Ada ratusan YouTuber atau bahkan mencapai ribuan YouTuber lah. Nah, di situ kita harus bersaing dengan mereka semua teman-teman. Nah, inilah alasan mengapa channel saya ini sepi teman-teman. Ya bukannya sepi sih teman-teman, saya rasa ya memang peminatnya itu hanya seperti itu. Kalau dalam satu bulan yang mencari tentang tutorial YouTube itu hanya 100 sampai 1000 dan views saya itu sudah mencapai katakan 500 atau ya 700, itu saya rasa sudah tinggi teman-teman. Mengapa? Ya karena yang mencari hanya sekian. Kemudian katakan ini yang ide konten YouTube ya, yang mencari itu sampai 10.000 dan views saya itu 1000, ya itu ya memang rendah sih teman-teman jika dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi itu saya rasa sudah lumayan teman-teman. Mengapa? Ya karena kan ini saya bersaing dengan ratusan atau bahkan YouTuber-YouTuber ribuan lainnya lah ya yang membahas tentang ide konten YouTube. Nah, makanya itu loh teman-teman, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan data ya. Jadi kalian jangan berkecil hati, mentang-mentang saya views-nya rendah, terus kemudian apakah saya tidak boleh merekomendasikan tentang YouTube? Kan tidak juga ya teman-teman. Saya ada channel-channel lain dan itu saya rasa tidak perlu saya sampaikan lah teman-teman ya. Jadi saya mikirnya itu kayak apa ya? Saya ini niatnya ikhlas berbagi teman-teman. Saya membagikan ilmu, uang yang saya dapatkan jika banyak alhamdulillah, jika sedikit ya udah nggak apa-apa ya. Saya kan juga dapat pahala dan itu saya juga bisa mendapatkan sedekah jariah ya teman-teman. Dimana jika kalian bisa berkembang kemudian kalian gunakan uangnya itu untuk sedekah atau untuk menghidupi keluarga, itu saya juga akan kecipratan pahalanya. Seperti itu ya teman-teman, tentunya tanpa mengurangi pahala kalian. Seperti itu ya, itu banyak sekali di hadis-hadis yang menyebutkan seperti itu teman-teman. Yang ingin saya sampaikan itu teman-teman, kita harus membangun mindset yang bagus ya. Jadi apa yang saya sampaikan, jika memang bagus ya silahkan dipakai dan silahkan digunakan. Jika dirasa tidak bagus atau tidak bermanfaat, ya udah tinggalkan saja teman-teman. Seperti itu ya. Nah, di sini sekali lagi saya utarakan ya teman-teman. Kalau kalian ingin membuat konten YouTube, kalian gunakan ini dulu. Kalian cari dulu teman-teman. Kira-kira penelusuran bulanannya itu berapa? Banyak atau enggak? Kalau yang penelusuran bulanannya itu maksimal hanya 1000, kemudian kalian berharap mendapatkan views hingga ratusan ribu, ya itu sudah hampir tidak mungkin ya teman-teman. Sudah tidak mungkin lah pokoknya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jika kalian ada yang tidak difahami, kalian bisa komentar saja di bawah ya. Insya Allah akan saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Semoga kalian semua sehat, sukses, serta bahagia selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.